Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah selesai membicarakan hal-hal yang disunnahkan ketika menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya kita membicarakan tentang hal-hal yang makruh. Yang makruh dalam kita menjalankan ibadah puasa. Hal-hal yang makruh ini di dalam syariat tentu kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Artinya lebih utama kita meninggalkannya, dan kalaupun kita masih melakukannya memang tidak ada dosanya, tapi itu satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang termaktub di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Pertama, hal-hal yang makruh itu adalah al-alqu. Al-alqu. Apa itu al-alqu? Ay madghuhu biduni ayyan tasila minhu syai' ilal jawfi, yaitu mengunyah sesuatu, ya, mengunyah sesuatu benda atau barang meskipun tidak masuk ke dalam perut. Nah, jadi macam-macam lah yang kita punya kan. Nah, ini perbuatan yang makruh. Nah, gitu. Kadang-kadang kita itu apa namanya, ibu-ibu mungkin mau masak beras, ibu ya, mau masak nasi. Nah, ambil dikit sikok beras itu kan, gigit. Nah, dari gigit buangkan. Nah, gitu. Memang tidak membatalkan puasa, tidak ditelan. Ya, jadi walaupun dia tidak masuk ke dalam perut, tapi kita menggigit dan mengunyah-ngunyahnya kemudian kita buangkan, nah itu termasuk
yang ditetapkan di dalam kitab ini sesuatu hal yang makruh, sesuatu hal yang harus tidak kita lakukan. Gitu. Nah, mengunyah sesuatu barang atau benda kemudian kita keluarkan walaupun tidak kita masukkan ke dalam perut, makruh hukumnya. Mungkin makan mengunyah-ngunyah permen karet ya, meskipun tidak ditelan. Atau kalau orang di kampung-kampung dulu duduk di depan pintu itu di atas tangga ada, sambil mencari kutu di rambut kan. Sudah dapat kutu tadi, kau nak gigit. Ya, orang dusun ya, dulu ya. Nah gitu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, juga termasuk hal yang makruh adalah zauqut ta'ami. Zauq itu perasaan ya, rasa. Ta'am makanan, artinya merasai makanan. Bahasa kita apa tuh? Nyicip, mencicipi makanan. Zuqut ta'am biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ilal jawfi. Mencicipi makanan dengan tanpa ada hajat apapun ya, meskipun tidak sampai memasukkannya ke dalam perut atau menelannya. Wa amma li hajatin fala yukrah. Andai kata mempunyai hajat sesuatu maka tidak makruh. Jadi mencicipi makanan atau minuman, apakah asam, apakah manis, apakah asin, mencicipinya itu. Tapi tidak masuk dalam perut, tidak menelannya, jadi sebatas lidah saja. Nah itu ya makruh kalau tidak ada hajat apa-apa. Tapi kalau ada hajat, ya ada hajat untuk mengetahui rasa masakan kita ini, tidak apa-apa, tidak membatalkan dan tidak dimakruhkan juga. Bagi ibu-ibu khususnya yang koki, tukang masak, jadi supaya tahu rasanya ini apa kan. Kalau nanti kita masak tidak ada asinnya, ambil, bukan dihirup bu. Kalau itu bukan mencicipi namanya tuh kan. Diambil sedikit, diletakkan di tangan, baru dijilat gitu ya, dijilat, sekedar merasakannya. Sebab yang merasakan asam, asin, manis itu berada di lidah, bukan di tenggorokan, di lidah. Dicicip di lidah, terasa asin, sudah langsung buang, jangan ditelan. Kalau ditelan batal. Gitu. Kalau ditelan batal. Jadi sekedar merasakan saja asam, asin, manisnya. Perbuatan ini jika ada keperluan niat sebagai tukang masak, ini boleh, tidak makruh. Tapi kalau bapak-bapak pergi ke belakang, sedang lapar-lapar tuh, enak nih masakan ibu nih, coba dikit cicip. Ini kan tidak ada hajat apa, ya kan? Cicip dikit, udah cicip. Kata Ustadz kemarin bolehlah, kata. nyicip secentong.
Ini nih satu hal yang makruh, ya, makruh mencicipinya, ya. Kemudian yang pertama tadi adalah ya, mengunyah benda atau barang yang memang tidak ada keperluan apa-apa, ya, dan walaupun meskipun tidak masuk ke dalam perut. Seringnya anak-anak main macam ini kan, gigit-gigit kayu, gigit-gigit apa gitu kan, latihan gigit. Nah, yang kedua, mencicipi makanan atau minuman sekedar untuk memenuhi hajat, ya, boleh, tetapi kalau tidak ada hajat jadi makruh. Yang ketiga, al-ihtijamu wa huwa ikhrajud dammi. Al-ihtijam, bercanduk. Bercanduk, ya. Apa itu bercanduk? Wa huwa ikhrajud dammi, yaitu mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah kotor, ya. Yang namanya bercanduk itu ada di kepala, ada di bagian belakang, ada bagian ubun-ubun, ya, itu dicanduk. Jadi darahnya itu dihisap pakai alat penyedot. Itu namanya bercanduk. Dan ini memang disunnahkan, ya, melakukan canduk itu sunnah karena Nabi melakukannya. Ada hari-hari tertentu yang memang ada para ulama-ulama itu membuat hari-harinya yang barokah, yang bisa jadi sehat badannya, kepala jadi ringan karena dia menghisap darah-darah kotor. Ini canduk. Bagi bapak-bapak yang belum pernah, kepala pusing terus, cobalah, ya. Itu biasanya dapat kita lakukan dengan orang yang ahlinya, ya, ustadz-ustadz yang selalu meruqyah, bekam namanya kan, bekam. Kalau dulu ya pakai alatnya itu terbuat dari logam, kemudian pakai api gitu kan. Itu. Kalau sekarang sudah pakai alat plastik, tinggal kayak pompa saja lagi sedot. Nah, ini pada saat bulan puasa, fayukrahu khurujan minal khilaf. Pada saat kita sedang puasa, ini adalah makruh dilakukan, terlepas dari berbagai ikhtilaf para ulama, berbeda ulama, ya. Tapi hampir mayoritas ulama mengatakan ini adalah makruh dilakukan pada saat kita sedang puasa. Wali annahu yurisud dha'fi. Kenapa makruh? Karena berbekam atau canduk ini pada saat sedang puasa itu akan melemahkan badan, ya, melemahkan badan. Khawatir nanti ada apa-apa, dia mengeluarkan darah kan, khawatir sedang puasa, sedang lemas, tambah lemas, ya, tambah lemas, ya.